mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Safira Dara Nurhaliza Prihantira sebagai moderator dalam kegiatan debat hari ini. Agar pelaksanaan debat berjalan sesuai dengan harapan, saya akan membacakan tata tertib debat terlebih dahulu. Yang pertama, setiap anggota wajib menyalakan kamera. Yang kedua, ketua kelompok harus memperkenalkan setiap anggota. Yang ketiga, waktu debat dibatasi setiap kelompok minimal 30 menit dan maksimal 45 menit. Yang keempat, bagi individu yang bersedia, baik pro maupun kontra, harap mengajukan tangan terlebih dahulu. Yang kelima, setiap individu diberikan waktu 5 menit. Yang keenam, setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya selama debat. Yang ketujuh, setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak seono atau menyinggung sara. Yang kedelapan, setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama debat. Selanjutnya, saya selaku moderator akan membacakan mosi debat, yaitu pembelajaran tatap muka 100% dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Hal ini pasti menuai pro dan kontra terkait beberapa aspek. Untuk melihat dari aspek apa saja, mari kita lihat proses debat ini. Kepada setiap ketua kelompok untuk memperkenalkan diri dan anggotanya saja. Perkenalan setiap tim 2 menit, waktu dimulai dari tim pro atau afirmasi. Perkenalan tim afirmasi dimulai dari sekarang. Baik, di sini anggota dari kelompok pro adalah Bagas Gesha Putra dengan NIM 357, Bella Nur Okta Fitria Hidayat dengan NIM 030, Deviana Rahma Hidayat dengan NIM 324, Firda Suci Arifiani dengan NIM 368, dan saya Foni Gusna Putri dengan NIM 153. Terima kasih. Baik, perkenalan dilanjut oleh tim kontra atau oposisi. Silakan memperkenalkan diri, waktu dimulai dari sekarang. Oke, baik. Kami dari tim kontra yang beranggotakan yang pertama yaitu Shalin dengan NIM 183, atau Aisyah Farah dengan NIM 279, saya sendiri Aisyah Siombing dengan NIM 190, Muhammad Rifki dengan NIM 322, dan Yusuf Ramadan dengan NIM 299. Terima kasih. Baik, debat dengan mosi pembelajaran tatap muka 100% dilaksanakan pada bulan Januari 2022 telah dimulai. Saya persilahkan untuk seluruh tim menyampaikan argumen selama 5 menit untuk setiap kelompok yang akan disampaikan pertama kali oleh tim afirmasi. Kepada pembicara satu tim afirmasi, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang pendidik dalam mengupayakan terciptanya interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajarnya. Pembelajaran yang baik harus dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila dapat mempengaruhi peserta didik untuk menumbuh kembangkan kesadarannya dalam belajar sehingga pengalaman yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa prinsip pembelajaran terlaksanakan dengan baik apabila proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Saat ini, pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi pendidikan yang melibatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Pembelajaran daring dapat diselenggarakan melalui jejaring web dengan jumlah partisipan tanpa batas menggunakan berbagai media teknologi. Kenyataannya, pembelajaran daring masih menimbulkan permasalahan. Pembelajaran daring mengakibatkan pergeseran peran antara guru dan orang tua selama pembelajaran daring. Padahal, guru yang seharusnya melakukan penilaian langsung terhadap pendidikan karakter terhadap para siswa menjadi peran tambahan bagi para orang tua siswa. Penyampaian materi secara daring tidak bisa dipahami oleh semua peserta didik. Selain itu, guru mengalami kesulitan dalam mengontrol suasana belajar
Hal ini disebabkan keterbatasan dalam ruang. Keterbatasan penguasaan teknologi informasi juga dialami oleh guru dan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari sebagian guru yang tidak mampu menggunakan berbagai media pembelajaran daring. Selain itu, perangkat teknologi yang mahal juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Jika kejadian seperti ini terus terulang kembali, maka masa depan generasi muda akan menjadi terganggu jika mereka tidak memahami materi dan pendidikan karakter yang disampaikan oleh guru. Maka dari itu, PTM 100% merupakan solusi untuk permasalahan menurunnya hasil belajar siswa. PTM dinilai dapat membuat anak-anak bisa belajar secara optimal, mereka akan lebih bisa berkonsentrasi belajar sehingga tidak akan tertinggal dalam pendidikannya. Manfaat yang akan didapat adalah komunikasi antara murid dan guru berjalan dengan lancar, mudah dalam penilaian karakter secara langsung, praktikum menjadi lebih mudah dan efektif, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, PTM 100% harus dilaksanakan sebagai upaya dalam meningkatkan hasil belajar para siswa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sebelum melanjutkan, saya ingin memberitahu bahwa kalian di sini boleh interupsi ya. Baik, selanjutnya saya persilakan tim oposisi untuk menyampaikan argumen selama 5 menit yang akan disampaikan oleh pembicara satu. Kepada pembicara satu tim oposisi, waktu dimulai dari saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Kasus pandemi COVID-19 varian Omikron ini makin hari terus bertambah, melihat pergerakan pasien yang makin hari menambah. Sedangkan masih banyak pelajar yang belum divaksin. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI menyarankan agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terhadap sekolah PAUD dan SD sebaiknya dihentikan. Menurut beliau, saran saya kepada pemerintah, tolong ditinjau ulang kembali kebijakan PTM, terutama untuk anak-anak di bawah 12 tahun, karena sekarang memang peningkatan kasus lagi naik. Mungkin bisa bersabar sedikit untuk kelompok anak usia 6-11 tahun, jangan PTM terlebih dahulu. Kata Ketua POKJA Infeksi PDPI, Dr. Erlina Burhan, MSc, SP. Dalam webinar PDPI, meski kelompok usia 6-11 tahun juga telah bisa disuntik vaksin COVID-19, namun jumlah anak yang sudah tervaksinasi masih sedikit, sehingga Dr. Erlina menyampaikan bahwa anak-anak tersebut lebih rentan terinfeksi COVID-19 saat berkegiatan di luar rumah. Memang sudah mulai banyak sekolah yang ditutup sementara karena ditemukan kasus di sekolah tersebut dan dikatakan juga makin banyak kasus di kalangan anak sekolah. Jadi, Dr. Erlina menyarankan sebaiknya pelaksanaan PTM baru dilakukan ketika kasus COVID-19 varian Omikron ini telah terkendali. Karena menurut data di CCN Indonesia, kasus kematian COVID naik 58% dalam sepekan. Perkembangan jumlah kasus warga yang meninggal akibat terinfeksi virus corona di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terhitung 58,71%, lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan harian pemerintah, tercatat selama periode 19-25 Januari, jumlah kumulatif kasus kematian COVID-19 dalam sepekan berjumlah 64 kasus. Sementara pada periode 26 Januari sampai 2 Februari, kasus kematian meningkat menjadi 109 kasus. Berdasarkan data tersebut, dapat juga dilihat bahwa laporan kasus kematian COVID-19 konsisten di atas 15 kasus sehari selama 4 hari berturut-turut atau pada 29 Januari sampai 2 Februari. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Boleh, baik Bila, silakan menyampaikan pendapat atau menanggapi. Oke, saya akan menanggapi pendapat dari Ratu tadi. Tadi kan Ratu bilang apa sih kayak anak TK atau PAUD kayak gitu, kalau bisa enggak dulu ya ininya PTM-nya. Tapi di sisi lain kita aja nih yang udah dewasa kayak
butuh banget namanya apa sih, kayak bersosialisasi, kayak ngobrol-ngobrol sama orang kan. Nah, sedangkan anak TK, SD ini kasihan banget mereka kalau lama-lama apa sih, sekolahnya itu daring gitu di depan layar kan, karena mereka itu modal dasarnya itu dari pembentukan karakter. Nah, jadi kan kalau online cukup susah ya, kayak vibes-nya tuh sekolahnya tuh nggak kerasa gitu. Kadang dia bosen, terus kadang juga susah dia diaturnya gitu. Dari saya sih segitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya memasuki waktu untuk argumen antara tim afirmasi dan tim oposisi. Argumen 1 dimulai oleh tim afirmasi. Kepada tim afirmasi, silakan menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Semenjak awal kemunculannya di Depok pada 2 Maret 2020 lalu, pandemi COVID-19 akan tidak mau beranjak dari Indonesia ini. Hal ini berdampak terhadap berbagai sektor di Indonesia, terutama pada sektor pendidikan. Banyak anak peserta didik yang merasa tidak dapat menyerap mata pelajaran dengan baik. Hal ini disebabkan karena anak didik tidak terbiasa mengikuti pembelajaran daring menggunakan aplikasi-aplikasi yang bertema tentang pendidikan seperti Zoom dan Google Meeting dan lain-lain. Di samping itu, kesuksesan PJJ juga sangat membutuhkan dukungan dari orang tua terhadap anaknya. Namun, karena lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anak yang harus belajar di tengah kedaruratan, menyebabkan dampak negatif seperti anak bermalas-malasan dan enggan mengerjakan tugas dari guru. Tidak terhindarkan. Bukan hanya ke anak didik, hingga ke mahasiswa pun terpengaruh akan kebijakan pembelajaran jarak jauh ini. Karena terpaku pada zona nyaman yang hanya berkuliah secara online di kamar kos atau rumah yang membuat mereka bermalas-malasan dan memilih untuk tidur dan bersantai serta tidak kondusifnya keadaan di rumah, semakin menghilangkan konsentrasi mahasiswa saat belajar. Selain itu, faktor kemalasan masalah teknis lainnya yang dapat menyebabkan anak kesulitan dalam mengikuti PJJ adalah bantuan kuota pulsa yang diberikan Kemendikbud dianggap belum maksimal menutup permasalahan dalam PJJ. Hal ini disebabkan karena banyak anak didik di daerah terluar dan tertinggal yang tidak memiliki gawai, susah sinyal untuk akses internet, dan lain-lain. Permasalahan lainnya adalah yaitu hubungan antara anak didik dengan guru menjadi renggang, disebabkan oleh tidak adanya interaksi terhadap bertatap muka secara langsung. Apalagi peserta didik yang baru saja menduduki kelas 1, baik jenjang SD, SMP, dan SMA, yang paling merasakan ini. Di mana mereka 1 tahun tercatat sebagai siswa, tapi tidak tahu siapa guru dan teman mereka di sekolah yang baru tersebut. Angka putus sekolah juga terjadi sebagai dampak pembelajaran jarak PJJ saat pandemi COVID-19 ini. Pernyataan itu diungkapkan oleh pelaksanaan tugas PLT Direktur SMA Kemendikbud Purwadi Sutanto. Dampak negatif pembelajaran jarak jauh berkepanjangan selanjutnya adalah dapat berpotensi terjadinya penurunan kesehatan mental dan psikis anak didik. Dari berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan besarnya keinginan dari anak didik, orang tua, dan tenaga pendidik agar PTM 100% dapat segera dilaksanakan. Tentu saja dengan selalu berpedoman dan menjalankan protokol kesehatan. Bila tidak, maka PJJ berpotensi terjadinya dampak buruk yang lebih besar terhadap anak didik. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya tim kontra dipersilakan untuk menanggapi pernyataan dari tim afirmasi. Baik, sini saya akan menanggapi dari tim Pro. Menurut saya memang para peserta didik ini membutuhkan pembelajaran yang memadai, contohnya yang tadi sudah seperti dibilang oleh Foni. Cuma di sini kita harus lebih mementingkan akan kesehatan peserta didik, di mana kesehatan itu adalah nomor 1. Ketika kesehatan peserta didik ini sudah tergapai, maka proses pendidikan juga akan bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, mengingat masuk ke Omikron di Indonesia ini merupakan ancaman baru bagi peserta didik apabila kebijakan PTM ini diberlakukan. Menurut saya dalam hal ini pemerintah ini terlalu terburu-buru dalam mengambil kebijakan. Karena menurut saya dalam pemberlakuan PTM ini pemerintah harus mengevaluasi kembali PTM yang akan diberlakukan bulan depan. Sebab pemerintah pusat pun sudah memprediksi bahwa Omikron ini akan memuncak di bulan Maret, sehingga
beberapa bulan ke depan. Kemudian pemberlakuan tatap muka ini juga harus melalui proses yang cukup panjang dan matang, di mana banyak yang perlu diperhatikan dan dievaluasi oleh pemerintah, terutama Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan harus melakukan survei dulu apakah sekolah itu layak atau tidak dalam PTM 100%, kemudian juga harus melakukan survei dan mengevaluasi mengenai sekolahnya, bagaimana dengan vaksinasi gurunya, apakah sudah melakukan vaksinasi dosis 2 atau belum, dan kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana karakteristik siswanya. Memang mungkin banyak peserta didik yang menginginkan untuk PTM dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Cuma jika kita lihat dari beberapa kasus yang sudah terjadi sebelumnya, banyak siswa-siswa yang melanggar di mana mereka tidak taat protokol dan sepulang sekolah mereka tidak langsung pulang ke rumah, namun mereka melakukan nongkrong atau berpergian ke beberapa tempat. Kemudian menurut saya pemerintah juga seharusnya lebih memperhatikan akan vaksinasi anak, di mana yang setelah kita ketahui vaksinasi anak ini belum merata. Mengingat kasus Omikron yang sedang merebak dan pemberlakuan PTM ini justru sangat amat rentan bagi para murid, khususnya untuk usia anak 6 sampai 11 tahun. Dan yang kita ketahui untuk anak usia 6 sampai 11 tahun ini rata-rata belum mendapatkan vaksin dosis pertama, sehingga menurut para ahli medis kekebalan tubuhnya terhadap virus COVID-19 ini belum benar-benar terbentuk. Sehingga menurut saya pemberlakuan PTM ini sangat amat rentan bagi para anak terutama usia 6 sampai 11 tahun. Kemudian meskipun mayoritas dari anak-anak sekolah ini sudah melakukan vaksinasi, namun tentunya itu belum mencapai waktu di saat vaksin COVID-19 aktif melindungi sang anak. Sebabnya dibutuhkan waktu 2 pekan hingga 1 bulan setelah disuntik vaksin COVID-19. Kemudian, yang seperti yang telah kita ketahui, pandemi COVID ini belumlah berakhir. Beberapa waktu lalu ditemukan varian baru bernama IHU di Perancis dengan varian Deltacron yang merupakan gabungan dari varian Delta dan juga Omicron. Dan varian itu sudah ditemukan sebanyak 25 kasus. Nah, mengingat hal itu, sebaiknya pemerintah tidak terlalu terburu-buru dan tidak terlalu cepat untuk mengambil keputusan PTM. Karena di mana seperti yang telah kita ketahui, kita tidak pernah tahu prediksi kapan COVID ini akan berakhir, dan kita tidak pernah tahu bahkan sampai sekarang pun varian COVID varian baru virus COVID ini terus datang ke negara kita, salah satunya Omicron ini. Dan menurut saya seharusnya pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pemberlakuan PTM ini, karena pemberlakuan PTM ini justru jika terlalu ditekan dan tidak memikirkan hal yang lainnya, itu akan membahayakan para peserta didik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada Saudari Firda dipersilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan tentang dampak positif dari pembelajaran tatap muka, yaitu guru dapat menyampaikan materi dan pembelajaran yang bisa dilakukan secara langsung kepada para siswanya. Selain itu, dampak positif yang lain adalah anak-anak, khususnya yang kelas 1 sekolah dasar yang awalnya tidak bisa tulis dan membaca, dengan adanya pembelajaran tatap muka ini secara perlahan bisa menulis dan membaca. Dan dampak positif dari pembelajaran tatap muka juga dirasakan oleh siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, yaitu dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas ini, siswa lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru secara langsung. Dan apabila terdapat kendala, siswa belum memahami materi pembelajaran, siswa dapat langsung menanyakan kepada guru dan dapat diberikan penjelasan ulang atau bisa berdiskusi dengan teman yang lainnya. Adapun sebagian anak yang merasa senang dengan pembelajaran tatap muka karena bisa berinteraksi secara langsung dengan guru dan teman-teman sekolahnya, sehingga mereka semakin termotivasi untuk semangat belajar karena adanya dukungan dari lingkungan sekolah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk tim oposisi persilakan untuk memberi tanggapan. Oke, baik. Saya akan menanggapi argumen dari Saudara Firda. Nah, Saudara Firda kan hanya mengatakan
dampak positifnya. Lalu bagaimana dengan dampak negatifnya yang bahkan lebih besar gitu terhadap kesehatan anak-anak itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui selama PTM kan diberlakukan selama PTM diberlakukan, sejumlah orang tua, murid, dan perhimpunan guru melihat banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan atau prokes. Nah, ini kan hal ini apabila kerap terjadi dapat berpotensi terhadap penularan apalagi di tengah varian COVID Omicron, COVID-19 yang memang memiliki kecepatan penularan ini. Nah, bahkan kalangan praktisi kesehatan melihat PTM tidak lagi aman karena tingkat kasus positif di Indonesia melampaui 10%, ditambah lagi di beberapa negara proporsi anak dirawat akibat varian Omicron ini lebih banyak dan adanya potensi anak mengalami komplikasi berat jika terinfeksi. Nah, menurut data laporan COVID-19 menunjukkan sepanjang Januari bulan lalu 2022, dari 60 laporan pelanggaran prokes, sekitar sepertiga atau 22 pelanggaran terjadi di satuan pendidikan. Hal ini tentu saja terjadi akibat adanya PTM 100%. Nah, pelanggaran itu diantaranya berupa ketidakdisiplinan penggunaan masker, ketidaksiapan sarana dan prasarana pembelajaran, kerumunan murid dan orang tua, dan jam pelajaran yang bahkan melebihi ketentuan dari PTM 100% itu sendiri. PTM 100%, saya ambil contoh di DKI Jakarta ya. PTM 100% yang digelar di DKI Jakarta di tengah kondisi pandemi ini turut menimbulkan dampak buruk. Bahkan sebanyak 7 sekolah di Jakarta terpaksa harus ditutup karena terindikasi adanya penularan COVID-19 ini. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa PTM 100% bukanlah keputusan yang tepat untuk diambil, apalagi di tengah semakin maraknya varian baru virus corona Omicron di negara kita ini. Pembelajaran tatap muka yang harapannya dapat menjadi solusi bagi ketinggalan anak bangsa terhadap negara lain merupakan keputusan yang menurut kami sangat ceroboh. Hal ini bahkan bisa saja menjadi langkah atau proses atau jalan baru penyebaran virus di kalangan pelajar. Dibuktikan dengan tutupnya 7 sekolah di Jakarta atau mungkin bahkan sekolah-sekolah lain yang sudah menerapkan PTM ya. Terindikasi penularan COVID-19. Sebenarnya kasus ini menurut saya atau menurut kami cukup untuk menjawab keputusan pemerintah yang dibuat mengenai PTM 100% itu. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk tim afirmasi memberikan tanggapannya. Baik, saya akan menanggapi. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan menanggapi tadi pendapat dari Aisyah. Sebenarnya tuh kayak apa sih, kesadaran tuh nggak bisa dari pemerintah aja ya, harus dari masyarakatnya juga. Jadi pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena pembelajaran secara online di rumah sudah terlalu lama, mau sampai kapan. Terus juga saya pernah baca artikel bahwa banyak anak SD yang putus sekolah. Artinya apa? Tingkat pendidikan di Indonesia menjadi semakin turun, bukan? Banyak yang menangan kayak cuma sekolah online, ngapain udah kayak ngeluarin uang, terus sekolah juga tetap di rumah aja gitu. Terus kalau mereka ngerasa kesepian, terus kayak di sekolah itu kayak nggak menyenangkan lah. Nah, pasti nanti lama-kelamaan anak tersebut akan merasa hilang kesempatan atau minat belajar, atau yang sering kita dengar itu learning loss dari mereka. Nah, terus juga saya akan menjelaskan bahwa hasil studi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pembelajaran daring yang dilaksanakan sejak awal pandemi banyak memberikan dampak negatif, diantaranya penurunan kemampuan belajar siswa, kesenjangan pendidikan antara masyarakat miskin dan kaya mencapai 10%. Lalu dengan dilaksanakannya PTM diharapkan dunia pendidikan bisa dipulihkan kembali dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% itu. Tentunya tidak sembarangan ya, harus memiliki aturan-aturan atau persiapan yang harus dilakukan, karena prinsip kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan. Lalu persiapan baik pasti mendukung lancarnya penyelenggaraan PTM, khususnya pada masa transisi awal dimulai. Persiapan yang perlu dilakukan pada semua komponen yaitu persiapan kebijakan, sarana prasarana satuan pendidikan, warga satuan pendidikan, dan kesiapan orang tua peserta didik.
Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, silakan Aisyah memberi tanggapannya. Saya hanya ingin menambah sedikit atau beri tanggapan ya argumen tentang balasan dari Bella mengenai sampai kapan kita bakalan PTM 100 sampai kapan kita bakalan belajar daring ya. Nah, jawaban itu sebenarnya ada di kita ya, ada di kita. Bagaimana kita menyikapinya, kayak kalau mau nggak daring lagi ya ayo sama-sama berusaha biar nggak tersebar lagi COVID-nya. Gimana caranya? Pemerintah berusaha, rakyatnya juga berusaha, sama-sama menjaga diri. Nah, kan dengan adanya PTM kan malah mengasih diri kayak membuka jalan baru untuk adanya untuk tersebarnya COVID-19 ini kan, dengan mungkin iya dengan dengan PJJ efektivitas pembelajaran menurun. Tapi kan itu tergantung dengan minat atau dengan usaha muridnya. Kalau dia yakin dia bisa selama daring, pasti dia bisa. Kalau dia yakin dia bisa, dia pasti bisa. Apalagi dengan dorongan dari orang tua. Bukan malah orang tua berkata sampai kapan sih daring. Maunya kan orang tua mendukung ayo anak daring nggak apa-apa daripada harus kena COVID atau semakin menyebar. Nah, kan kalau COVID semakin menyebar, semakin lama PJJ-nya. Jadi ya itu sih menurut saya. Terima kasih. Baik, untuk Ratu dipersilakan. Izin menambahkan dengan data. Jadi di SMP Negeri 3 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat ini, mereka telah melaksanakan PTM dari jam 7.30 hingga jam 12. Namun saat pulang sekolah, beberapa siswa terlihat sedang bermain di lingkungan sekolah. Ada yang dijemput orang tua, ada juga yang pulang sendiri. Nah, di antara mereka seringkali terlihat banyak yang menurunkan masker di dagu. Nah, terus juga menurut guru, banyak dari mereka yang tidak mau divaksin karena yang melihat yang sudah-sudah lebih banyak bahaya vaksin daripada sehatnya. Di sisi lain, data sekolah juga menunjukkan sekitar 60% anak dan orang tua di SMP Batang Anai itu tidak mau divaksin dengan alasan yang beragam. Sementara 99% guru telah mendapatkan vaksin. Lalu kebanyakan kasus bisa terjadi karena lengahnya protokol, harus dicari tahu titik lengahnya. Karena riset di Israel atau di Eropa, termasuk di Indonesia, Omikron ini termasuk dengan klaster corona anak, terjadi karena pengabaian protokol kesehatan, terutama pada orang tua atau guru. Misalnya seperti mencopot masker, makan makanan sembarangan, tidak divaksinasi, atau tidak enak badan tapi tetap masuk sekolah. Terima kasih. Baik, untuk Selin dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya hanya ingin menambahkan seperti tadi yang sudah tim Pro bilang, bahwa dengan diberlakukan PJJ lagi atau penundaan PTM itu dapat berdampak bagi para peserta didik di mana mereka tidak bisa mendapatkan pembelajaran secara efektif. Tapi menurut saya zaman sekarang kan sudah semakin canggih. Seharusnya memang balik lagi itu kembali lagi ke bagaimana peserta didik. Jika memang peserta didik memiliki keinginan yang kuat untuk belajar, justru mereka akan bersungguh-sungguh dan tidak akan mempermasalahkan hal itu. Terlebih lagi di zaman sekarang ini sudah semakin maju dan sudah semakin canggih, banyak pembelajaran di samping sekolah. Contohnya mungkin para peserta didik bisa melakukan bimbingan belajar, terus juga mungkin di beberapa media online juga banyak banget yang sudah menyelenggarakan pembelajaran selain sekolah. Kemudian jadi menurut saya untuk PTM ini mesti sangat ditunda karena jika tetap ditekan itu balik lagi akan berdampak pada kesehatan para peserta didik dan itu justru akan menimbulkan masalah baru lagi. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya Bella, silakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi kan ada yang bilang kayak teknologi sekarang canggih kan, tapi nggak semua orang. Jadi kayak banyak kan kayak yang mungkin di pelosok-pelosok atau kayak orang yang kurang mampu, mereka kayak nggak punya gadget, bahkan kayak buat makan aja mungkin alhamdulillah gitu bersyukur. Ini buat beli kuota gitu kayak gimana gitu kan. Terus banyak juga terus smartphone kan terbatas ekonomi untuk membeli kuota. Terus juga kan kalau belajar kayak gini harus dipantau kan sama orang tua. Nah mungkin kalau ada orang yang tuanya yang kerja atau mungkin orang tuanya juga yang guru, di satu sisi dia harus ngajar tapi
di satu sisi lain dia harus memantau anaknya gitu, cukup sulit. Baik, Saudari Wirda dipersilakan. Moderator, untuk pembelajaran tatap muka 100% ini kan sebenarnya emang diikuti juga protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita juga pemerintah juga mengadakan pembelajaran tatap muka 100% ini dengan persiapan yang cukup matang guna menghindari fenomena learning loss yang berpotensi terjadi akibat pembelajaran secara daring yang berkepanjangan. Jadi menurut saya cukup efektif untuk melakukan pembelajaran tatap muka 100% dengan protokol kesehatan yang sudah disediakan dan dengan diri kita sendiri yang sudah vaksin. Jadi mungkin persiapannya sudah cukup matang sih. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Rifki dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini mungkin dengan adanya learning loss itu bisa menjadi salah satu alasan. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan resiko-resiko yang dapat dihasilkan dari PTM 100% itu. Tadi dibilang kan dengan meningkatkan protokol kesehatan yang terjadi di sekolah. Tetapi kita balik lagi kepada masing-masing individu masyarakatnya. Karena kan memang banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan itu karena mereka tidak menyadari bahaya atau mereka belum aware dengan bahaya dari virus ini kan. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan aturan-aturan yang dari sekolah-sekolah itu. Jadi lebih ke dibalik lagi ke setiap individu masyarakatnya. Mereka menyadarkan diri mereka untuk menjaga protokol kesehatan dan juga tidak melanggarnya. Dan juga kan tadi yang dibilang dengan rekan saya itu seperti ada pulang sekolah, mereka tidak langsung pulang. Mereka nongkrong dulu, ngopi-ngopi atau gimana, itu juga kan kesadaran mereka juga masih kurang, sehingga itu dapat menimbulkan penyebaran kasus yang lebih banyak. Mungkin sekian. Baik, Saudari Bella dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Tapi pemerintah juga sudah mempersiapkan dari beberapa komponen seperti persiapan kebijakan, sarana prasarana satuan pendidikan, warga satuan pendidikan, dan kesiapan orang tua peserta didik. Yang pertama itu, pemerintah tuh membuat aturan bahwa harus memenuhi daftar periksa kesiapan satuan pendidikan melalui Daprodikmen, yaitu daftar periksa kesiapan PTM satuan pendidikan, termasuk seperti kesediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti memiliki toilet yang bersih, layak, lalu sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau disediakan hand sanitizer, lalu disinfektan. Terus yang kedua ada kesiapan mendata bagi yang memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi. Lalu yang ketiga ada melakukan koordinasi kewenangan untuk menyelenggarakan PTM pada pemerintah daerah. Lalu yang keempat, melakukan pengaturan tata letak ruangan kelas, ruangan pendidik, ruangan administrasi, dan lain-lain itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu selanjutnya, menyiapkan semua informasi penting terkait pembukaan PTM yang disosialisasikan dengan baik ke semua pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir ada melakukan simulasi atau uji coba PTM untuk memastikan secara teknis kesiapan semua komponen pada satuan pendidikan. Seperti itu, terima kasih. Baik, selanjutnya Saudari Aisyah dipersilakan. Mungkin sedikit saja untuk sekolah-sekolah yang udah memberlakukan PTM selama Februari ini kan udah pasti yang udah memenuhi syarat-syarat tersebut kan. Lalu permasalahannya mereka sudah memenuhi syarat tapi masih saja tutup karena kasus COVID. Berarti kesalahannya ada di mana dong? Kayak mereka udah persiapan, udah dapat izin, udah persiapan, udah izin, tapi mereka masih tutup karena kasus COVID-19. Berarti keputusan pemerintah menurut saya memang belum, keputusan pemerintah untuk PTM ini mungkin belum
belum belum belum belum terlalu terburu-buru lah gitu menurut saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Saudari Ratu dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. KPAI juga melakukan survei kepada sekolah-sekolah yang sudah menggelar PTM ini. Survei pada 4-6 Februari 2022 di Jakarta, di Jawa Barat, dan Banten, responden berjumlah 1.209 orang, didominasi Jakarta 74%, Jawa Barat 20%, dan Banten 4%. Itu mayoritas orang tua tidak menyetujui kebijakan PTM 100% ini karena memiliki alasan yaitu balik lagi kesehatan, yaitu meningkatnya kasus COVID terutama Omikron ini. Lalu saya ingin menanggapi Bella yang tadi, orang tua itu harus bisa mengendalikan anaknya di dalam rumah, kayak meminimalisir untuk memberi anaknya gadget supaya anaknya itu tidak terus-terusan bermain game, dan lebih mungkin dari orang tuanya itu mau tidak mau karena kondisinya sekarang kayak gini harus lebih kreatif lagi. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya tim afirmasi untuk menanggapi. Baik, terima kasih moderator. Kalau menurut saya PTM 100% ini bisa efektif dengan strategi pembelajaran. Karena kan strategi pembelajaran itu merupakan hal yang penting dalam proses belajar. Dan pendidik yang tidak memiliki strategi pembelajaran itu akan kesulitan dalam melaksanakan proses belajar, sehingga anak didik tidak akan mendapatkan materi pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, strategi pelaksanaan PTM dapat dilakukan dengan berbagai strategi, dengan memperhatikan protokol kesehatan yang dipersyaratkan sehingga pembelajaran tatap muka akan berjalan dengan lancar dan tidak memiliki kekhawatiran dalam proses belajar. Karena berdasarkan 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam PTM. Untuk yang pertama itu, kondisi ruang kelas untuk PTM pada sekolah atau kampus maksimal diisi 18 peserta didik dengan pengaturan jarak kursi dan meja minimal 1,5 meter. Kemudian yang kedua, pelajar maupun mahasiswa wajib menggunakan masker kain 3 lapis. Kemudian sekolah atau universitas juga menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun atau bisa dibilang dengan CTPS yang ada di depan kelas agar memudahkan para pelajar untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Adapun dalam kebijakan PTM memperbolehkan satuan pendidikan di level PPKM 1 dan 2 menggelar sekolah tatap muka setiap hari dengan kapasitas 100% dengan 2 sesi. Syaratnya capaian vaksinasi yang sudah ditentukan dan pelajar itu kondisi fit. Kemudian pembelajaran tatap muka ini dapat dibagi menjadi 2 sesi, yaitu kelas pagi dan kelas siang, atau bisa disebut dengan tatap muka dengan 2 shift. Adapun peserta didik mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM dengan memiliki surat persetujuan orang tua, dan sekolah pun mempersiapkan dan mengatur tempat duduk untuk para peserta didik dengan jarak yang tadi saya bilang 1,5 meter. Hal itu dikarenakan agar lebih kondusif dan mematuhi protokol kesehatan serta nyaman dalam proses pembelajaran. Walaupun para pelajar melaksanakan PTM dalam 1 hari dengan 2 sesi dengan materi yang sama, sehingga tidak akan terjadi materi yang tertinggal. Jadi mereka tuh cuman beda waktu, tapi materinya tetap sama. Jadi nggak ada yang materi tertinggal satu sama lain. Kemudian proses pembelajaran tatap muka ini tuh juga sangat berpengaruh bagi pelajar. Dan sebelum masuk ruangan kelas itu, para pelajar itu wajib dicek suhu dan memakai masker dan sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan. Kemudian pada saat proses belajar pun peserta dilarang berdiskusi agar menghindari virus COVID-19. Dan ruangan kelas itu juga harus terkena sinar matahari agar tidak lembab. Dan pada saat proses pembelajaran itu tuh dibataskan setiap 1 jam harus keluar ruangan agar dapat pergantian oksigen serta pembersihan dengan menggunakan disinfektan agar ruangan tetap steril serta nyaman para pelajar untuk belajar. Kemudian pada saat pergantian sesi pagi dan sesi siang akan dilaksanakan pembersihan kelas lagi menggunakan disinfektan. Dan tidak hanya ruangan kelas saja yang disterilkan, melainkan lingkungan sekolah pun juga harus disinfektan. Kemudian disosialisasikan kepada mahasiswa dan siswa-siswinya apabila pembelajaran telah selesai, diharapkan mengkosongkan area sekolah dan segera pulang ke masing-masing. Sekian, kembali ke moderator.
Baik, untuk saudari Selin dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menanggapi pendapat dari saudari Deviana. Mengingat tadi dia mengatakan bahwa pemerintah sudah menyediakan beberapa fasilitas yang sudah memadai, dibilang memadai mungkin seperti mensterilkan ruangan, terus juga disinfektan, terus juga sudah menyediakan beberapa tempat cuci tangan. Tapi menurut saya itu tidak berpengaruh, dan ini tuh balik lagi permasalahannya ke karakteristik para peserta didik. Maka dari itu pemerintah seharusnya lebih mengetahui bagaimana karakteristik dari setiap para peserta didik. Mungkin memang pemerintah sudah menyediakan beberapa fasilitas yang bisa dibilang cukup memadai, tapi balik lagi permasalahan penyebaran COVID-19 ini tuh tergantung pada karakteristik dari para peserta didik. Bahkan bisa kita lihat dan kita ketahui beberapa waktu yang sudah lalu, banyak beberapa sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Namun yang setelah kita ketahui juga itu tidak bertahan lama, dan bahkan banyak beberapa sekolah yang sudah memberhentikan kebijakan ini dikarenakan banyaknya meningkatnya kasus Omikron ini dikarenakan para peserta didik yang tidak bisa taat akan peraturan. Contohnya balik lagi tadi, banyak para peserta didik yang tidak bisa langsung meninggalkan area sekolah setelah selesai pembelajaran, bahkan banyak yang berkeliaran ke beberapa tempat. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tim afirmasi ingin menanggapi. Mungkin jika tidak ada yang menanggapi, kita akan mengakhiri dengan replay speech yang dimulai dari afirmasi. Untuk afirmasi dipersilakan. Silakan Saudari Bella, dipersilakan. Baik ya, jadi kesimpulannya pembelajaran tatap muka atau PTM pada masa pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan secara efektif. Namun tetap yang memperhatikan prinsip pembelajaran yang diadaptasikan dengan protokol kesehatan dan keselamatan sehingga dapat memberikan gambaran tentang perencanaan dan syarat minimal yang perlu dipersiapkan satuan pendidikan sebelum melaksanakan PTM, karena memang tidak sembarangan ya. Terus juga mengantisipasi hilangnya kesempatan atau minat belajar atau yang sering kita sebut learning loss bagi peserta didik. Pada masa pandemi COVID, maka diperlukan kebijakan PTM dengan mekanisme dan strategi yang beragam sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan kondisi wilayah masing-masing. Namun semua tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan. Untuk melaksanakan PTM pada masa pandemi COVID-19, Satuan Pendidikan perlu menetapkan langkah-langkah tentu sebagai alternatif melaksanakan PTM, memberikan informasi kepada masyarakat dan dinas terkait untuk bekerjasama memenuhi layanan pendidikan bagi peserta didik. Seperti itu, terima kasih. Baik, selanjutnya dari tim oposisi memberi kesimpulan. Oke, baik. Saya akan memberikan kesimpulan dari debat hari ini. Mungkin dari tim kontra, kesimpulannya adalah bahwa seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi untuk menetapkan suatu kebijakan atau keputusan akan PTM ini, karena banyak yang perlu diperhatikan. Mengingat yang sudah kita ketahui bahwa masuknya Omikron ini merupakan suatu ancaman bagi para peserta didik apabila diberlakukannya kebijakan PTM. Pemerintah harus banyak mengevaluasi, juga menganalisis mengenai mahasiswanya, sekolahnya, dan juga gurunya. Kemudian kita juga harus sadar akan adanya Omikron ini, jadi kita harus lebih bertindak secara kritis bagaimana atau keputusan apa yang harus kita ambil. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tim afirmasi dan tim oposisi memiliki argumen tersendiri, bahwa pembelajaran tatap muka 100% pada masa pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan secara efektif, yaitu dengan memperhatikan prinsip pembelajaran yang diadaptasikan dengan protokol kesehatan dan keselamatan.
Tapi untuk saat ini, jika ingin melakukan pembelajaran tatap muka, sebaiknya dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau hybrid. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang perencanaan dan syarat minimal yang perlu dipersiapkan satuan pendidikan sebelum melaksanakan PTM tersebut. Namun, untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% pada masa pandemi COVID-19, satuan pendidikan perlu menetapkan langkah-langkah tertentu sebagai alternatif pelaksanaan PTM, memberikan informasi kepada masyarakat, dan dinas terkait untuk bekerja sama memenuhi layanan pendidikan bagi para siswa. Baik, karena waktu tidak banyak, saya selaku moderator pamit undur diri. Sekian debat hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.